Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Landari, NPM 1908260103. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mind map saya, yaitu pada blok urologi yang berjudul nefrolithiasis. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, sebelum kita mengenai lanjut tentang penyakitnya, sebaiknya kita mengetahui dulu anatomi dari renal. Nah, jadi untuk anatomi dari renal itu dia terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada korteks renalis, kemudian ada medulla renalis, dan juga ada sinus renalis. Kemudian renal ini dia terbagi dua, yaitu sinistra dan dekstra. Kemudian untuk pembuluh darah pada renal ini sendiri, yaitu ada arteri renalis, yang mana dia itu berasal dari aorta abdominalis setinggi vertebrae. Kemudian yang untuk vena renalis itu dia keluar dari hilus renalis, yang mana pada sisi medial bagian organ si renal ini pada dekstra dan sinistra berada di ventral dari arteri si renalis. Kemudian untuk persyarafannya itu dia berasal dari plexus renalis. Oke, langsung saja kita masuk mengenai tentang pembahasan dari nefrolithiasis. Yang pertama itu adapun definisinya. Adapun definisi dari nefrolithiasis yaitu nefrolithiasis atau biasa disebut dengan batu ginjal merupakan salah satu penyakit ginjal yang mana biasanya ditemukannya batu yang mengandung komponen kristal dan matriks organik yang merupakan penyebab terbanyak dari kelainan si saluran kemih. Kemudian untuk etiologinya ini sendiri bisa disebabkan karena tiga resiko, yaitu pertama ada aktivitas, kemudian makanan, selain itu juga ada genetik. Nah, untuk faktor resikonya ini sendiri, yaitu dia ada berasal dari intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik itu contohnya seperti keturunan, kemudian usia dan jenis kelamin. Sedangkan kalau yang ekstrinsik itu dia dari geografi, asupan air dan juga aktivitas. Kemudian untuk jenis-jenis batu nefrolithiasis ini sendiri, yaitu dia terbagi 4. Yang pertama dia itu ada batu asam urat, kemudian batu struvit, batu cistin, dan batu kalsium. Kemudian pada batu kalsium ini sendiri itu dia terbagi lagi, itu dia ada hiperkalsium. Kemudian adapun proses pembentukan batu ataupun biasa disebut dengan pathofisiologi. Nah, umumnya batu ginjal ini dia terbentuk ketika urin yang dihasilkan ini mengandung banyak substansi kristal seperti kalsium, oksalat, dan juga asam urat. Nah, ada banyak faktor yang dapat memicu perubahan pada urin, yaitu mulai dari perubahan kondisi kesehatan si pasien hingga perbedaan konsumsi makanan dan minuman si penderita. Kemudian untuk fisiologi fungsi ginjal ini sendiri ataupun keseimbangan level elektrolit, itu yang pertama bisa mengeluarkan produk-produk akhir sisa metabolisme tubuh, kemudian juga dapat mempertahankan keseimbangan air di tubuh, kemudian juga dapat mempertahankan volume plasma yang tepat. Selain itu juga bisa mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Selain itu juga bisa mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh yang tepat. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosis pada pasien nefrolithiasis, yang pertama kita perlu lakukan anamnesis. Nah, untuk anamnesis, keluhan disampaikan tergantung pada letak batu, besar batu, dan penyulit yang telah terjadi. Nah, untuk keluhannya biasanya itu disertai dengan nyeri pinggang, kemudian retensi urin menurun, jika terjadi infeksi itu terjadilah demam. Kemudian juga ada nausea dan vomiting, kemudian hematuria kalau batu tersebut menimbulkan aberasi pada ureter. Kemudian juga distensi abdomen dan anuria akibat dari obstruksi bilateral ataupun obstruksi pada ginjal yang tinggal satu-satunya dimiliki oleh si penderita ataupun pasien. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya dapat dilakukan vital sign, apabila suhunya itu meningkat berarti demam, yang mana itu terdapat tanda-tanda infeksi. Kemudian pada pemeriksaan fisik itu dia didapatkan nyeri ketok di daerah costovertebra, yang mana teraba pada ginjal sisi yang sakit akibat si hidronefrosis. Kemudian juga ditemukan tanda-tanda gagal ginjal, retensi urin, dan jika disertai infeksi didapatkan demam ataupun menggigil seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri dapat dilakukan urinalisa urin dan juga WNO IVP.
Setelah itu ada tata laksana dari farmako dan non farmako. Nah, kalau untuk tata laksana farmako dapat diberikan diuretik dengan golongan thiazid, kemudian juga ada nifedipin ataupun agen alpha blocker. Setelah itu bisa diberikan NSAID. Kemudian untuk tata laksana non farmakonya sendiri dapat dilakukan pada extracorporeal shock wave lithotripsy, kemudian juga dapat dilakukan operasi terbuka. Setelah itu dapat dilakukan juga operasi androurologi. Kemudian untuk edukasinya sendiri yaitu dapat melakukan ataupun menghindari dehidrasi dengan minuman air yang cukup. Kemudian diet untuk mengurangi kadar zat komponen pembentukan batu. Selain itu ada aktivitas harian yang cukup. Kemudian juga jangan menahan untuk buang air kecil. Oke, jadi untuk diagnosis bandingnya yaitu ada urolithiasis, kemudian ada ureterolithiasis dan pyelonefritis. Baik, adapun referensi dari yang sudah saya jelaskan, yang pertama itu ada referensi dari Cavosi LR, Martin AW, Peters CA, WNAJ, Campbell was Urologi 12 tahun, ED Elsevier tahun 2020. Kemudian yang kedua yaitu ada referensi dari Khan SR, Perli MS, Robertson WG Gambarogi, kemudian ada Canales PK, Daisy S et al. Kidney Stones. Ini dari jurnal pada tahun 2016. Kemudian yang ketiga yaitu ada referensi dari Worcester EM, CoVL Nephrolithiasis Primcare, yaitu ini dari jurnal juga sama pada tahun 2008. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.